وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Keutamaan puasa Ramadan yang mulai serta tentang beberapa hukum penting yang samar bagi sebagian orang. Dari Abdul Aziz bin Bas untuk kaum muslimin, semoga Allah membimbing kita semua ke jalan ahlul iman. Dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap sunnah dan Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nasihat singkat seputar keutamaan puasa Ramadan dan Qiyamul Lail dan fadilah berlomba-lomba untuk beramal sholih serta penjelasan tentang beberapa hukum penting yang terkadang masih samar bagi sebagian orang. Ya kalau baca tulisan beliau kayak gini ini merinding loh. Maksudnya gini loh. Kamu kalau tahu yang namanya Syekh bin Baz itu orang buta. Dia bisa mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita ini adalah nasihat singkat dan terus ada kata-kata yang masih samar bagi sebagian orang. Artinya beliau yang buta bisa mendapatkan basirah, mendapatkan ilmu yang lebih dalam daripada orang yang normal. Artinya harusnya kita orang yang normal lebih termotivasi untuk mendapatkan ilmu atau belajar dibandingkan beliau yang buta. Walaupun mungkin kita nggak bisa mengungguli ilmu beliau, tapi paling nggak semangat beliau untuk menjadi orang yang alim itu yang harus kita pegang. Artinya gini loh, kamu mungkin kuliahnya komputer, mungkin kuliahnya teknik, mungkin kuliahnya peternakan, gitu kan, atau kuliah ekonomi. Tapi kalau kita ngomongkan ilmu agama, maka jangan pernah cukup dengan bangku kuliah gitu. Kita harus terus nambah terus. Saya sedih aja ketika ada orang yang kemudian sudah selesai kuliah, bahkan mungkin baru S1, dan dia merasa sudah orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, orang yang paling tahu. Ini hal-hal yang harus kita koreksi. Apalagi kalau pendidikannya pendidikan guru gitu, terus jadi guru agama atau ustadz atau ustadzah itu kan harus pengembangan tidak ya. Kita harus terus nambah terus agar kemudian Allah mengakhiri hidup kita di atas ilmu. Allah Ta'ala alam. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan, juga mengabarkan kepada mereka bahwa ini adalah bulan di mana pintu-pintu rahmat, pintu surga dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup serta setan dibunuh. Beliau SAW bersabda, "Idza kanat awwalul lailah," apabila malam yang pertama min Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, falam yughlaq min habab, dan tidak dikunci, tidak ditutup lagi pintu-pintu itu. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka, walam yuftah min habab, dan tidak dibuka lagi pintu yang ditutup itu. Wa sufidatis sayatin, dan yang namanya setan-setan itu dirantai, dibelenggu. Wa yunadi munadi, dan kemudian ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang berburu kebaikan, maka sambutlah, aqbil. Wa ya baghiyas syarr aksir, dan wahai orang-orang yang suka melakukan kejelekan, aksir, berhentilah, lereno. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ja'akum sahru Ramadan, sahru barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Yaghshakumullah, Allah menaungi kalian ar-rahmah, dengan rahmat. Wa yuhitul khotoya, dan kemudian menghapus dosa-dosa. Wa yastajibu ad-du'a, dan kemudian mengabulkan doa-doa. Yang durullah ala tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatah.
Dan Allah melihat tanafusikum, kalian berlomba-lomba dalam beramal. Di dalamnya fayubahi bikum malaikat, dan Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat. Wa arullaha min anfusikum, dan kemudian Allah memperlihatkan kalian pada kalian khairan, kebaikan, fa innas taqya, sungguhnya orang yang menyedihkan atau sengsara adalah orang yang man harrama fihi rahmatullah, yaitu orang yang diharamkan pada bulan Ramadan rahmat Allah. Kembali ini orang yang mesakit, orang yang mesedihkan, orang yang apes, orang yang rugi adalah orang yang ketika Ramadan datang tapi kemudian dia malah orang puasa, orang sholat. Ini orang kasihan. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadan dan imanan wa ihtisaban, dan siapa yang kemudian dia mulai pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kemudian penuh ihtisab gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, dan siapa yang kemudian ya mendirikan atau ia mulai pada Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian sabda yang lain, kullu amal ibni Adam lahu, setiap perbuatan ibnu Adam itu untuknya atau miliknya. Al hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati fin, sampai 700 kali lipat, illa asyam, kecuali puasa. Wa innahu li wa ana ajzibi, dan itu puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Taraka sahwatahu wa ta'amahu, dia meninggalkan syahwatnya dan makannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, karena aku. Kemudian lis-shaimi farhatani, pada orang puasa ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Wala khulufu fammi shaim, dan bau napas atau bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil mis, lebih wangi di sisi Allah. Ini yang selalu saya kasih catatannya, di sisi Allah, min rihil mis. Jadi ini di sisi Allah ya, artinya mulutnya orang puasa itu walaupun bau, itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi. Tapi kalau di sisi manusia ya tetap bau. Artinya ya kalau kamu puasa ya jangan bau bal-bal itulah apa kepada manusia. Hendaknya setiap muslim memanfaatkan kesempatan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan baginya untuk menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah bersegera untuk memanfaatkannya dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, bersungguh-sungguh dalam menunaikan apa yang Allah wajibkan, terutama masalah sholat 5 waktu, karena ia merupakan tiangnya Islam dan kewajiban yang agung setelah 2 kalimat syahadat. Kewajiban muslim dan muslimah adalah menjaga dan melaksanakannya tepat pada waktunya dengan khusyuk dan tumakninah. Juga termasuk kewajiban yang paling penting bagi kaum muslimin laki-laki adalah mengerjakannya secara berjamaah di masjid dan di dalamnya dikumandangkan adzan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian firman-Nya yang lain, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, peliharalah semua sholatmu dan sholat yang tengah, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu dengan penuh khusyuk. Kemudian firman-Nya yang lain, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, kemudian terhadap sholat yang 5 itu dia jaga. Ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus,
fiha khalidun. Mereka yang mewarisi firdaus dan kekal di dalam. Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yaitu tarkis sholat, meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Kemudian menunaikan zakat merupakan kewajiban penting setelah perintah sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Dzalika dinul qayyimah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah pada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dan Sunnah melalui Nabi SAW. Untuk sunnahnya telah menjelaskan di dalamnya bahwa siapa yang tidak menunaikannya maka dia akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Puasa Ramadan termasuk kewajiban yang penting setelah sholat dan zakat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan termasuk salah satu rukun Islam seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 hal di rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berada disembah selain Allah. Jadi persaksian bahwasanya la ilaha illallah ini mewajibkan seorang muslim ini meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Jadi jangan kamu rajin tahlilan la ilaha, tapi kemudian ada masalah sidik ning dukun. Ya. Tutulan rapayu boleh pesugihan. Itu tahlilnya enggak berguna. Ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, betul. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah gitu. Minta diajarkan sebuah zikir yang belum pernah diucapkan atau dilakukan oleh manusia, kata Allah, ya, berzikirlah dengan menggunakan la ilaha illallah dalam sebuah diskusi. Nabi Musa mengatakan, ya Robbi, wahai Robku, ya semua umatmu atau banyak umatmu melakukan ini gitu, membaca ini gitu. Allah mengatakan apa? Wahai Musa, sekiranya ya manusia itu berbuat dosa sepenuh gunung, sepenuh bumi, gede banget, banyak banget, ditaruh di 1 tahun timbangan dosa itu. Kemudian di timbangan satunya kalimat la ilaha illallah taruh situ, maka lakafathu. Timbangan itu akan kalah dosa itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, termasuk dalam hadis Bitokoh, ada orang yang punya dosa itu 99 gulungan dosa digelar, panjang sejauh mata memandang. Dan dia sudah gampangannya wis putus asa gitu loh. Dalam artian aku serane arepan untuk masuk surga. Tapi Allah mengatakan kamu nggak akan didolimi gitu. Kemudian 99 gulungan itu ditaruh di daun timbangan. Kemudian Allah keluarkan satu kartu yaitu la ilaha illallah, taruh di daun timbangan yang satunya, dan itu menyebabkan 99 gulungan itu terlempar. Dan dia masuk surga. Nah, maka yang harus kita pahami ini tidak cuma sekadar ucapan gitu loh. Diucapkan tiap hari bagus, alhamdulillah, itu zikir yang paling bagus. Cuman ya tadi itu harus benar-benar dihayati kata-kata la ilaha illallah ini. Gak boleh seorang muslim melakukan kesyirikan sekecil apapun. Ya, canom-nom menjelok bintang jatuh pintu mau terus tanggal lahir piro geger golek horoskop gitu kan, itu gak benar semuanya ya. Kemudian ada apa suara-suara burung ya, wah ini bakal entuk iki, bakal entuk kuwi, keluar rumah ada ular itu gak jadi, kok tak sial gitu. Semua ini ya, adalah satu keadaan yang kemudian mencederai akidah, yang itu nggak sinkron dengan la ilaha illallah. Makanya Abu Thalib suruh mengucap la ilaha illallah nggak mau, karena dia paham benar kalau mengucapkan ini harus meninggalkan sesembahan yang ada di sekitar Ka'bah, 360 berhala di situ. Ya, makanya nggak mau dia. Ya, jadi orang dulu tuh paham benar kalau ngomong la ilaha illallah itu tinggal gitu, tapi orang sekarang nggak paham. Ya, dikira la ilaha illallah gitu, tapi baru gue jalan-jalan yang kuburan. Ya, maka ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita nggak paham ya. Wa anna Muhammad Rasulullah, ini juga penting ya. Dan bahwasannya seorang muslim itu harus bersyahadat bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Dan termasuk konsekuensi dari bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah bahwasanya tasdiqu fima akhbar gitu.
Kita benarkan semua yang beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, dan kita menaati semua yang beliau perintahkan. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak kemudian menyembah Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Banyak orang-orang yang kemudian melakukan ritual tapi kemudian ditanya dalil apa, gak dalil-dalilan loh. Pokoknya cangkem gue. Nah, bahasa-bahasa kayak gitu tuh justru mencederai syahadat ini loh. Jadi ketika ada orang bertanya dalilnya apa, atau kamu melakukan ini dasarnya apa, itu karena sayang gitu. Jangan sampai kita kemudian ya mengamalkan sesuatu yang nggak ada contohnya, mengaku-ngaku itu datang dari Nabi SAW. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati loh, kamu beramal nggak ada dasarnya, terus kamu ngomong ini ajaran Islam gitu kan. Nanti di akhirat sudah disiapkan tempat duduk dari neraka. Sampai ada ustadz nih, ustadz sekitar sini ngomong, ngosok, ngosok sholawat, lebih neraka. Loh, bukan baca sholawat yang lebih neraka, tapi ketidaktaatannya pada sunnah ini loh, yang menyebabkan seseorang itu kemudian bisa masuk neraka. Ya. Jadi yang harus kita pahami adalah bukan bacaannya, bukan wiridnya, bukan dzikirnya, ya, bukan baca Qur'annya, tapi caranya. Nah, ini yang kemudian Nabi tegaskan, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang nggak pernah kami contohkan maka tertolak. Sehingga Islam itu penak gitu loh. Enek dalil mangkat, enek dalil ya wis ngono gitu. Nggak usah kemudian ditambah-tambah ya. Nah. Kemudian setelah itu wa iqamis shalah. Seorang muslim harus sholat. Sholat nggak ada gunanya kita kaya nggak sholat. Nggak ada gunanya kita punya kedudukan nggak sholat. Wa ita usakah, dan kalau emang ada harta, ya maka kita bayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, gitu kan. Maka sesuai dengan timingnya. Wasum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wahajul bait, dan kemudian berhaji di Baitullah Al-Haram. Hendaknya seorang muslim menjaga puasa ya mulai dari hal-hal yang Allah haramkan, baik perkataan maupun perbuatan, karena tujuan puasa adalah mentaati Allah, mengagungkan kesuciannya, mengendalikan nafsu dari penyelewengan terhadap Rabb-nya, membiasakan sabar dari apa yang Allah haramkan, dan bukanlah maksud puasa itu sekedar meninggalkan makan minum serta hal-hal yang membatalkannya. Nabi SAW bersabda, asyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum wala yarfus wala yashab. Puasa itu adalah perisai. Jika telah datang hari puasa di antara kalian, janganlah berbuat arrofas, itu yarfus, yaitu berbuat yang keji-keji, jorok-jorok, wala yashab, dan janganlah kemudian berbuat keributan, padu, durut-duran, maki-maki, gitu. Wa insa bahu ahadun, kalau ada orang yang kemudian mencelanya, mencacinya, menghinanya, au qatalahu, atau ngejak gelut, falyaqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang puasa. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan Nabi SAW bersabda, man lam yata' qaula zur, siapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan dusta saat puasa, wal amal lebih, dan amal-amal kedustaan, wal jahlu, dan kebodohan, yaitu poso-poso main remi dan seterusnya, falaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh fi ayyata atau am wa syarafah, tentang orang ini dalam hal meninggalkan puasa dan makannya. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa hendaknya setiap orang yang berpuasa berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang Allah harapkan, dan hendaknya selalu menjalankan apa yang diperintahkan, sehingga dengan demikian semoga Allah mengampuni, membebaskan dari api neraka, serta menerima puasa dan qiyamul lailnya. Maka beberapa hukum yang samar bagi sebagian orang, yaitu hendaknya orang yang berpuasa untuk menjalankan puasa dengan iman kepada Allah serta mengharap pahala darinya, bukan karena riak, sum'ah, taklid, ikut-ikutan terhadap penduduk setempat, namun hendaknya ia menjalankan puasa karena tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah dan berharap pahala dari sisi Allah. Nah, ini niat ya, bab pertamanya niat. Demikian pula ketika melakukan qiyamul lail, hendaknya dikerjakan atas dasar iman dan penuh harapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab lain. Ayo taruhan, ayo angkat, udah ngumpul di masjid. Silakan kamu ke masjid kumpul dengan temanmu, tapi pastikan kamu bukan tarawih karena pengen ketemu temanmu, tapi karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang kemudian puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa yang pernah lewat. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dan siapa yang qiyam mulai pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya pernah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, dan siapa yang kemudian berdiri qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan itu dan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan beberapa masalah yang kurang difahami hukumnya oleh sebagian orang adalah apa yang dihadapi oleh orang yang berpuasa seperti luka, muntah, masuknya air ke dalam kerongkongan tanpa sengaja. Semua ini adalah tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kamu jatuh, lecet gitu kan, atau muntah tapi nggak disengaja, tapi naik muntah diokok-okok muntah, nah ini sengaja batal puasanya. Atau kemudian kamu apa namanya masuk air ke dalam kerongkongan nggak sengaja lagi gitu kan. Misal apa ya? Misal kamu menyelamatkan orang yang tenggelam, tiba-tiba kamu pas menyelamatkan itu ngelak banyu, nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun siapa yang sengaja muntah maka puasanya batal, sebagaimana sabda Nabi SAW, man dara'ahul qai, siapa yang muntah wala qada'a alaih, maka tidak ada qada'. Nanti dalam riwayat lain man ghalabahul qai, siapa yang muntah nggak sengaja, nggak ada qada'. Wa man istaqa'a, sengaja bikin muntah, fa alaihi qada', dia wajib qada'. Masalah lain yang juga terjadi tengah masyarakat dalam mengakhirkan mandi janabah sampai munculnya terbit fajar. Jadi sampai adzan subuh kok belum mandi junub, itu juga sebagian wanita yang mengakhirkan mandi dari haid dan nifas sampai terbit fajar. Jika telah suci sebelum fajar, maka wajib baginya puasa. Artinya kalau sucinya sebelum fajar ya. Sebelum adzan subuh itu sudah suci, maka dia wajib kemudian melanjutkan puasa dan tidak masalah mengakhirkan mandi sampai terbit fajar. Namun tidak boleh mengakhirkan mandi sampai terbit matahari karena ia harus sholat subuh sebelum terbit matahari. Demikian pula bagi orang yang junub tidak boleh mengakhirkan mandi sampai terbit matahari. Dia wajib segera mandi untuk sholat subuh sebelum terbit matahari, dan bagi kaum laki-laki hendaknya bersegera mandi agar tidak tertinggal sholat subuh berjamaah. Jadi walaupun pas adzan masih boleh dalam keadaan junub, tapi ya segera mandi karena harus sholat subuh. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah cek darah. Darah diambil buat cek darah, boleh. Suntik yang tidak diniatkan untuk masukkan makanan, dari suntikan apa nih? Ya, suntikan misalnya antibiotik, itu boleh. Atau vaksin, boleh. Namun jika hal itu dilakukan di malam hari, maka itu lebih baik jika keadaan yang memungkinkan dan tidak sombong baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tinggalkan apa yang melakukanmu kepada apa yang tidak melakukan. Maka siapa yang kemudian menjaga diri dari subhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman ittaqo fi syubhati faqad ittaqo bidinihi wa irdihi. Barang siapa yang kemudian menjaga dirinya dari subhat, maka dia telah menjaga atau menyelamatkan dirinya dan agamanya. Maka ada beberapa masalah di mana hukumnya sudah jelas bagi sebagian orang, yaitu tidak tumakninah dalam sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Saya bin Basurung pernah tekan Indonesia harus ngomong gini. Jadi kalau kamu sholat tarawih tapi kebut itu ya nggak sah. Hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa tumakninah adalah ya termasuk rukun sholat, maka tanpanya sholat menjadi nggak sah. Tumakninah adalah tenang dan khusyuk, tidak buru-buru sampai semua tulang kembali pada posisinya semula. Jadi rukuk ya sampai rukuk tenanan, sujud sampai sujud tenanan. Maka banyak orang yang menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan sementara mereka tidak menyadari atau tidak tumakninah, bahkan ini loh, mereka seperti burung mematuk makanan. Ini orang alim tuh kayak gitu loh. Jadi belum pernah sampai sini tapi bisa ngomong kayak gini. Dan itu ya pas bener. Wah, tuk 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 tuk. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, amin. Allah akbar, Allah tolin, amin. Ya Allah. Salat seperti ini jelas batil dan pelakunya tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa. Bahkan berdosa. Ya. Makanya saya nasihati kalian, ya kalau ada jamaah seperti itu ora usah melu gitu. Mbok kuwi sekampung salat ning kono pindah dari masjid lain gitu. Ya, termasuk ya, masalah yang kurang dipahami oleh sebagian orang. Mereka menyangka bahwa sholat tarawih tidak boleh kurang dari 20 rakaat. Dan sebagian menyangka tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Atau 13 rakaat ini adalah keyakinan salah yang menyelisih dalil. Jadi mau berapa rakaat aja silakan gitu. Jadi nggak usah kemudian sing 11 rakaat ngomong sing 23 salah. Atau sebaliknya sing 23 ngomong 11 salah gitu. Sing bener siapapun sholat 11 atau 23 podo wae, sing bener sing penting tumakninah. Nah, artinya gini loh.
nek 11 selesai dalam waktu setengah jam, 23 kok selesai dalam waktu 5 menit gitu kan. Maka ya luwih apik 11 gitu. Paham ora? Tapi kalau kemudian 23 ini selesai dalam waktu sejam atau 2 jam, 11 selesai dalam waktu setengah jam atau 1 jam, ya 23 lebih baik gitu. Karena pada prinsipnya jumlahnya yang banyak itu lebih banyak, lebih baik. Tapi nek banyak nih ngebut ya mendingan sidik baik gitu. Makanya saya selalu katakan itu kalau bisa kalian tuh di luar Ramadan ya sholat apa namanya sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat tambah 1 witir tak apa-apa gitu loh. Ya, jangan kemudian malah belas. Jadi bangun itu sebelum adzan, bangun wudu ya toh, sholat 2 rakaat tambah 1 witir, dongo, dongakno wong tuwa, dongakno keluarga, dongakno kowe dhewe gitu loh. Ya. Dan terkait minta jodoh sekalipun ya kalau bisa tuh doa terus dari sekarang gitu. Karena kalau kamu tahu Nabi Musa itu berdoa minta dikalahkan dari Fir'aun, dimenangkan dari Fir'aun ya toh. Dan Allah menjawab doanya, iya tak kabul gitu. Tapi terjadinya 40 tahun kemudian loh. Jadi kamu minta jodoh sekarang dikasihnya 40 tahun lagi kan yo. Konten ini rakus main gitu loh. Tapi nanti nunggu lulus nanti kan 4 tahun. Terus kamu dongo, terus kayak ini 40 tahun kah? Berarti kan 44 tahun kamu. Ya, jangan sampai gerah gitu. Jadi hadis sahih dari Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa sholat malam itu longgar dan tidak ada batasan jumlah tertentu. Diriwayatkan beliau sholat malam 11 rakaat dan kadang 13 rakaat, bahkan juga terkadang kurang dari itu baik di bulan Ramadan dan selainnya. Ya, ketika beliau ditanya tentang sholat malam, maka beliau menjawab sholat malam itu 2 rakaat dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh maka laksanakan sholat witir 1 rakaat. Beliau tidak membatasi jumlah rakaat tertentu baik di bulan Ramadan atau selainnya. Oleh karena itu para sahabat pada masa khilafah Umar ada yang sholat 23 rakaat. Dan terkadang sebagian sholat 11 rakaat. Semua itu diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dan dari sahabat lainnya pada masa itu. Sebagian ulama salaf sholat di malam di bulan Ramadan 33 rakaat dan witir 3 rakaat. 33 rakaat. Bagian mereka sholat 41, sebagaimana diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya dari para ahli ilmu. Beliau juga menjelaskan tentang adanya kelonggaran dalam masalah ini. Beliau menjelaskan bahwa yang paling afdal bagi yang bacaannya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, maka hendaknya mengurangi jumlah rakaatnya. Namun bagi orang yang bacaannya pendek, ruku serta sujudnya pendek, untuk menambah jumlah rakaatnya ini adalah yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi gini loh, kamu kalau kemudian bacaanmu surat-surat pendek, maka rakaatnya ditambah banyak, biar total akumulasinya lama. Tapi kalau bacaannya surat-surat panjang, ini sholatnya nggak usah banyak-banyak rakaatnya. Misal 11 tapi bacanya rakaat pertama Al-Baqarah, gitu, rakaat kedua Al-Imran gitu kan. Maka 11 rakaat itu sudah cukup gitu loh. Makanya harus kita pahami intinya ya, sholat malam itu panjang totalnya. Nah, tinggal pembaginya adalah rakaatnya. Nek bacaanmu pendek-pendek, goyang. Maka yang harus kamu lakukan adalah ketika bacaanmu pendek, maka jumlah rakaatnya diperbanyak. Nah itu kemudian jadi fitnah di masyarakat, gitu, mergo sing makmuman wong tuwek-tuwek itu orang sepuh-sepuh, ya, maka ya sholatnya nggak usah lama-lama, nggak apa-apa, itu sunnah. Oh, kamu nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau nggak sholat tarawih terus nggak ngapa-ngapain, ya bener sholat tarawih kan gitu. Dan barang siapa yang meniti sunnah Nabi SAW, maka yang paling afdal dari jumlah rakaat tersebut adalah 11 atau 13 rakaat baik di bulan Ramadan maupun selain Ramadan. Karena sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, selain itu hal ini lebih ringan bagi mereka serta lebih mendekati kekhusyuan dan tumakninah, namun tidak mengapa bagi orang yang mau nambah rakaat tersebut. Jadi memang Nabi SAW itu paling sering 11 rakaat. Tapi kamu kalau membaca sholat tahajudnya Nabi, bacaannya itu panjang-panjang sampai kakinya bengkak. Ini menunjukkan bahwasanya 11 rakaat yang bacaannya panjang-panjang. Dan yang afdal bagi orang yang sholat malam bersama imam tidak keluar sebelum imam selesai, sebagaimana sabda beliau SAW, Inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansharif kataballahu lahu qiyamal lailah. Maka orang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah akan menuliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Disyaratkan bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai macam ibadah di bulan mulia ini seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, bertakbir, berpikir, bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan doa yang disyariatkan, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah, membantu fakir miskin, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, menghargai tetangga, menghormati mereka,
menjenguk orang sakit dan lain-lain dari berbagai macam kebaikan sebagaimana sabda Nabi SAW, yanzurullah ila tanafusikum, Allah melihat pada perlombaan kalian dalam kebaikan di dalam Ramadan, wa yubahi bikumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan perlombaan kalian kepada malaikat, tahu pada malaikatnya, fa arullah min anfusikum khairan, dan Allah memperlihatkan kebaikan-kebaikan pada diri kalian. Fa inna saqiya, dan orang yang menyedihkan pada bulan Ramadan adalah man harama fihi rahmatullah, yaitu orang yang diharamkan, ya, dihalangi dari mendapatkan rahmat Allah. Jadi puasa Ramadan, waktu Ramadan wis ra poso ra salat gitu kan, maka itu menyedihkan. Sabda Nabi SAW yang lain, roba fihi bi khoslatin min khisalil khair kana kaman adda faridotan bi masiwa. Siapa yang bertakarrub pada Allah di bulan Ramadan dan melakukan satu amal kebaikan sunnah, maka baginya seperti melakukan amal fardu di bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridotan kana kaman adda sama'ina faridotan fi masiwa. Dan barang siapa yang kemudian melakukan amal fardu, maka baginya seperti melakukan 70 amal fardu di bulan Ramadan. Riwayat Ibnu Huzaimah. Sabdanya yang lain, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji, auqala hajjatu ma'i, atau haji bersama. Sangat banyak hadis maupun asar yang menjelaskan keutamaan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita dan kaum muslimin agar kita dapat menjalankan apa-apa yang diridhoinya, dan semoga Dia menerima puasa serta sholat malam kita, memperbaiki kondisi serta melindungi kita dari fitnah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kondisi pemimpin kaum muslimin. Allahumma aslih aimatana wa ulata umurina, dan menyatukan hati-hati mereka. Allahumma alif baina qulubihim alal haq, dan sesungguhnya Allah Maha Penolong dan Maha Pengampun, serta Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah risalah dari Syekh bin Baz terkait dengan Ramadan dan sholat, kemudian zakat. Adapun yang haji, maka besok insya Allah.